Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Faisal Gisari, saya dari TI 18. Di sini saya mau mempresentasikan nih, ya, sebagai memenuhi tanggung jawab atau memenuhi kewajiban tugas komunikasi efektif, yaitu tentang presentasi. Di sini ada dua orang audiens ya. Ini ada Muhammad Hafiz dan Irsal Farhat. Terima kasih buat yang udah menyempatkan waktunya menjadi audiens. Untuk presentasi hari ini, temanya itu adalah tentang sistem operasi Windows dan Linux, yang dimana materi ini masuk di dalam bagian mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Oke, kita lanjut masuk ke materinya. Nah, untuk sistem operasi sendiri, ya, di komputer khususnya itu jenisnya ada macam-macam gitu. Dan yang paling banyak kita ketahui atau yang paling umum itu biasanya ada sistem operasi Windows, sistem operasi Linux, sama ada satu lagi tuh dia yang khusus, ya, khusus ada device-nya juga, itu macOS, di mana dia merupakan keluaran Apple, gitu ya. Nah, tapi di pertemuan hari ini, di presentasi hari ini, kita cuma fokus sama sistem operasi Windows dan Linux saja. Nah, sistem operasi Windows sendiri dia di develop atau dikembangin sama perusahaan, ya. Nama perusahaan itu adalah Microsoft. Ini salah satu perusahaan IT yang gede banget, ya, yang produknya juga banyak banget, yang mungkin sebagian dari kita tuh udah pasti make produknya dari Microsoft itu. Salah satunya ini sistem operasi Windows. Dia pertama kali dikembangin tahun 80-an, 1980-an, ya, yang dimana si Windows ini dia muncul dalam basis atau dalam bentuk GUI atau Graphical User Interface, yang mana GUI ini itu merupakan tampilan interface dari sebuah sistem operasi yang kayak kita pakai sekarang ini gitu. Misalnya kita pakai Windows atau kita mungkin pakai macOS, nah itu tampilannya basisnya GUI kebanyakan kayak gitu. Yang dimana GUI ini ya udah bergambar gitu. Jadi tampilan sistem operasinya tuh nggak cuma tulisan aja, tapi ada gambar-gambar ataupun ada icon-icon yang bisa kita pakai atau kita gunakan kayak gitu. Nah, untuk jenisnya sendiri ya, dari dulu sampai sekarang, ya, ini ada Windows XP, ada Windows 7, Windows 8, 10, 11 ya. Sekarang yang terbaru yaitu Windows 11. Mungkin sebagian dari kita masih pada makainya tuh yang Windows 10 gitu ya. Umumnya sekarang udah Windows 10 semua. Walaupun ada beberapa mungkin yang masih pakai Windows 7 atau Windows XP. Tuh. Nggak sedikit juga sekarang yang udah pakai Windows 11. Tuh. Saya pribadi untuk saat ini cuma masih pakai Windows 10. Ya. Karena kalau untuk upgrade ke Windows 11, sepertinya tidak akan baik-baik saja untuk keadaan laptop saya. Gitu. Oke. Lalu untuk kelebihannya sendiri, ya, untuk operasi Windows, sistem operasi Windows, itu yang pertama, dia mudah banget digunakan ya, dibandingkan dengan sistem operasi yang lain. Sistem operasi Windows ini bisa saya bilang yang termudah gitu ya. Lalu kemudian ketersediaan softwarenya dia juga banyak banget. Jadi rata-rata software di luar sana gitu, atau software-software yang mungkin ngedukung pekerjaan kita, itu dia support sama sistem operasi Windows gitu. Lalu dia juga ngedukung hardware-hardware baru, yang dimana misalkan ada hardware baru nih, ya, udah pasti tuh kompatibel sama OS-nya gitu. Nggak ada lagi tuh kayak misalkan hardware-hardware itu tuh nggak kedetek sama OS-nya, itu nggak terjadi di sistem operasi Windows kayak gitu. Lalu untuk kompatibilitasnya dia juga mantap banget lah sistem operasi Windows gitu. Dia hampir kompatibel di segala lini gitu. Ini ada kaitannya untuk kompatibilitas ini sama ketersediaan software. Jadi software-software yang kompatibel sama sistem operasinya itu banyak banget. Itu dibandingkan dengan sistem operasi yang lain. Gitu. Kegunaannya juga banyak. Misalkan kalian seorang gamer gitu ya,
atau seorang apa katakanlah video editor. Nah, banyak banget aplikasi-aplikasi yang ngedukung kerjaan kalian tersebut di sistem operasi Windows gitu. Lain cerita misalkan kalian pakai sistem operasi macOS. Nah, menurut saya pribadi, kalau misalkan kalian katakanlah seorang gamer gitu ya, pakai sistem operasi macOS, nah itu nggak kurang pas lah, karena nggak banyak software-software game yang support di sistem operasi macOS gitu. Nah, lalu untuk kekurangannya sendiri ya, di balik kelebihan-kelebihan yang banyak gitu, dia ada kekurangannya. Yang pertama tuh harga lisensinya mahal, ya. Dia nggak gratis gitu, dan harganya pun yang nggak murah. Tuh. Apalagi untuk kantong-kantong pelajar gitu ya, dimana mungkin sebagian masih duita dari orang tua gitu kan. Uang jajannya mungkin nggak terlalu banyak. Nah, dia harga lisensinya lumayan mahal. Walaupun biasanya kalau kita beli laptop baru gitu, itu suka udah diinstalin ya sistem operasinya sama abang-abang yang jualannya gitu. Terus yang kedua dia itu closed source. Artinya kalau closed source ini source code-nya atau kode-kodenya itu dia yang bisa lihat atau yang bisa akses dan yang bisa otak-atik gitu, itu cuma si pihak pengembangnya aja. Jadi kita sebagai user cuma pakai to aja. Kita nggak bisa ikut kontribusi di dalam kodenya tersebut. Ataupun kita misalkan mau ngembangin lagi nih, ini udah ada Windows 10 nih, kita mau ngembangin Windows 10.5 gitu. Untuk kita pakai sendiri, itu nggak bisa, karena dia sistemnya closed source. Gitu. Terus untuk keamanannya, ya, sistem operasi Windows ini dibandingkan sama sistem operasi Linux gitu, dia jauh lebih lemah. Gitu. Dia lebih rentan terkena virus. Makanya di banyak kasus untuk yang komputer-komputer yang kena virus itu kebanyakan komputer yang pakai sistem operasi Windows. Gitu. Nah, selanjutnya ya untuk sistem operasi Linux, dia basisnya Unix. Jadi sebelum ada Linux itu sistem operasi open source namanya itu Unix. Nah, dari Unix ini karena dia sifatnya open source gitu ya, dia dikembangin itu sama satu orang ya. Namanya itu Linus Torvalds ya ini. Dia ngembangin dari sistem operasi Unix itu dia buat sistem operasi baru yang namanya Linux gitu. Nah, Linux ini karena dia merupakan hasil kembangan dari sistem operasi yang basisnya open source ya, maka dia jadinya open source juga. Artinya misalkan suatu saat ada seorang yang kompeten gitu, katakanlah kalian mau ngembangin nih, ngembangin sistem operasi Linux ini jadi sistem operasi yang baru katakanlah. Misalkan jadi sistem operasi dari yang tadinya Linux dikembangin nih, bikin anak-anakannya namanya katakan Lunix gitu atau Sunil gitu. Itu bisa karena dia sistem operasinya sifatnya open source gitu. Nah, seperti yang dilihat di sini nih, ya dia beda dengan Windows. Gitu. Jadi Linux itu dia kebanyakan software-software itu software-software open source atau software-software gratis, gitu. Yang dimana itu tadi memungkinkan penggunanya untuk melakukan modifikasi source code-nya. Jadi kita bisa kembangin atau bisa kita distribusikan lagi ke sesama pengguna sistem operasi open source atau ke sesama pengguna Linux lainnya. Nah, ini ada jenis-jenisnya. Ini beberapa ada turunan dari Linux-nya langsung, ada juga yang berupa turunan dari turunan lagi. Ini ada Debian, terus juga ada Red Hat, ya, ada CentOS, ada Ubuntu, ada Slackware, dan juga ada Linux Mint. Ini kegunaannya beda-beda. Ya. Kalau untuk di jenjang sekolah, ya, sekolah menengah kejuruan, itu kebanyakan pakainya ini, pakai Debian gitu. Tapi nggak jarang juga ada beberapa sekolah yang ngajarin tentang Red Hat dan juga CentOS. Gitu. Oke, untuk kelebihannya yang pertama, udah jelas, dia gratis di open source gitu. Ini sangat-sangat apa namanya?
sangat-sangat bersahabat untuk kantong-kantong pelajar gitu ya. Jadi dia gratis. Terus kemudian misalkan kita ada keinginan untuk mengubah source code-nya, misalkan kita mau ngembangin atau kita mau menciptakan sistem operasi baru berdasarkan sistem operasi Linux, itu bisa karena dia open source. Terus untuk keamanannya dia jauh lebih kuat ya dibandingkan dengan Microsoft Windows atau sistem operasi Windows. Jadi kalau kalian mau yang lebih safe gitu ya, bisa pakai sistem operasi Linux. Gitu. Terus performanya dia relatif lebih cepat karena apa? Karena untuk sebagian user gitu ya, yang pakai Linux itu dia biasanya makainya itu dengan tampilan CLI atau command line. Jadi basisnya cuma tulisan aja. Yang dimana hal tersebut bisa ngebuat jalannya tuh jadi lebih cepat karena kita nggak perlu ngerender macam-macam gitu atau tampilannya tuh yang nggak banyak aja gitu dibandingkan dengan Windows ya yang emang basisnya GUI gitu, itu jauh relatif lebih berat si Windows. Linux bisa lebih cepat karena itu tadi. Walaupun nggak semua Linux command line gitu ya. Ada juga beberapa Linux yang menyediakan opsi untuk tampilan GUI. Gitu. Lalu dia distro-nya banyak. Distro yang dimaksud di sini bukan distro yang jualan baju gitu ya, jualan baju thrifting gitu bukan. Tapi distro itu yang tadi turunan-turunannya. Ya, misalkan ada Linux Debian. Nah, Linux Debian ini ada turunan-turunan lagi, ada Ubuntu segala macam. Gitu. Lalu yang terakhir nih ya terkait kelemahannya untuk sistem operasi Linux sendiri, yang pertama ya dia nggak banyak aplikasi yang support. Kayak misalkan Microsoft Word ya dia nggak support di Linux ya, karena Microsoft Word ya apa namanya dia supportnya ya di Windows saja gitu. Sama mungkin di Mac bisa juga, tapi yang saya tahu dia cuma bisa di Windows dan juga ada di HP juga sih, nggak ada di Android. Nah, tapi untuk di Linux ya nggak banyak ya aplikasi yang support, salah satunya tadi. Terus Adobe Photoshop juga setahu saya dia nggak support di Linux. Ya mungkin banyak aplikasi-aplikasi yang biasa kita pakai di Windows, terus misalkan kita pakai Linux gitu ya, tiba-tiba kaget tuh nih aplikasinya kok nggak bisa nih di Linux. Ya nggak usah kaget karena emang kayak gitu. Nggak semua aplikasi support sama sistem operasi Linux. Terus yang kedua itu dia sistemnya command line ya. Salah satu kelemahannya, bukan kelemahan sih lebih dibilang. Bisa dibilang kayak ini bisa termasuk kelebihan, bisa termasuk kekurangan, tergantung dari kita ngelihatnya. Kalau misalnya kita sebagai orang awam gitu ya, yang baru pertama kali megang komputer, mungkin termasuk salah satu kelemahan gitu. Kenapa? Karena ya kita nggak terbiasa dengan tampilan yang cuma tulisan aja gitu. Tapi kalau untuk orang yang mungkin udah lumayan jago gitu ya, atau apalagi udah yang sering ngotak-ngatik gitu, atau udah sering main Linux, ya command line emang jadi salah satu kelebihan ya. Gitu. Lalu pengoperasiannya nggak terlalu mudah, ya. Dia agak sulit buat yang baru, karena apa? Karena tadi ya, dia sebagian tampilannya command line, itu jadinya agak sulit juga untuk orang yang baru pertama kali pakai sistem operasi. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan mungkin dari audiens? Silahkan. Mau nanya Pak Isal, untuk sistem operasi itu fungsinya yang lebih spesifik itu apa ya Pak? Oke, fungsi yang lebih spesifik. Oke, untuk sistem operasi sendiri, dia kan merupakan sebuah software yang dimana dia itu bertugas sebagai manajer. Manajer dari apa? Manajer dari sebuah komputer atau sebuah device gitu. Jadi ibaratnya ini ada kantor nih, gitu kan. Di kantor itu kan ada karyawan-karyawannya. Nah, si sistem operasi ini dia yang bertugas untuk nge-manage karyawan-karyawannya ini. Ya. Atau misalkan di contoh real kayak ada sebuah komputer. Nah, komputer kan ada device, ada hardware-hardware tuh. Ya, misalkan ada prosesor, ada VGA, segala macam lah.
Nah, si sistem operasi ini dia bertugas untuk memanage sumber daya dari komputer tersebut. Dimana sumber daya tadi bisa termasuk di hardware tadi, kayak misalkan VGA, terus kemudian tadi prosesor, itu yang ngatur adalah si sistem operasinya, gitu. Dan beberapa komen atau beberapa fungsi komputer juga itu termasuk di dalam sebuah sistem operasi, ya kurang lebih kayak gitu. Gimana kira-kira, apakah sudah cukup jelas? Siap, udah jelas Pak Isal. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Adakah lagi yang mau bertanya mungkin? Satu pertanyaan lagi. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk para audiens yang sudah hadir ya. Ada Muhammad Hafiz dan juga Irsal Fatih Farhat. Wah, mantap lah ini, rajin ya juga pada hadir. Teman-teman yang lain kemana kira-kira? Mungkin masih pada tidur ya. Tidur, Pak. Oh, kan tidur ya. Biasa lagi puasa emang beneran pada tidur. Apa-apa. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang bisa saya sampaikan tadi bermanfaat ya buat kalian maupun buat saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.